Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Ensis? Tetap sehat dan semangat ya, insya Allah ya, masya Allah. Oke, nah panjang kayak lebar Bu Ensis ya, kayak biasa ya, langsung aja gue bacain sesuai judul konten pertanyaan nih. Dimulai dari pertanyaan makanya jadi konten gitu. Udah pada tahu ya kebiasaan nih, masya Allah. Udah nggak panjang kayak lebar. Oke, gue bacain sesuai judul konten kali ini. Gaji lu dicicil boleh atau tidak sih? Nah, ya, itu udah no. Gaji lu boleh gaji lu dicicil boleh atau tidak sih? Nah, oke, kita mulai bacain pertanyaannya. Oke. Nah, ini sorry nih bro sih, handphone gue ada error ya, kadang-kadang suka lemot-lemot gimana gitu ya. Oke, gue bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua teman-teman sohib di sana, terima kasih ya kalau udah direspon, dan gue berharap sih bisa jadi konten nih. Udah jadi konten nih. Nah, waduh, ini dia nggak nyebutin nih namanya nih Bro Ensis ya, tapi udah gue bacain aja deh. Insya Allah ya, mungkin antara Bro Ensis deh dia ya. Oke, gue bacain aja. Gue mau nanya nih sama lu semua di sono, gue kan kerja di perusahaan ya. Nah, tiba-tiba karena entah apa yang diberitahukan dari pimpinan paling tertinggi di perusahaan gue ini ke yang pelaksana bagian gaji ini, kok gue nggak ngerti tiba-tiba gaji gue sama teman-teman semua pada dicicil. Nah, pertanyaan gue simple nih buat lu semua di sono ya. Kalau kalau itu perusahaan gue itu nyicil-nyicil begitu, dia ada kena bisa masalah hukum gak sih ya? Udah gitu aja deh. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, buka panggilnya Bro Ensis aja deh, gini pertanyaannya. Banyak tuh nama tuh men, masya Allah ya. Oke. Oke, ya kita mulai ya ulasan lengkapnya ya. Jadi gini ya, kalau sesuai dengan judul konten ya, artinya apa ya, gaji kita kerja di perusahaan boleh dicicil gak sih, kan gitu ya. Oke, gue mulai ya. Jadi gini, baca nih, simak ya Bu Ensis ya, insya Allah ya, infografis sama ulasan lengkapnya ya. Jadi gini, ketentuan pembayaran upah ya. Upah adalah hak pekerja atau buruh ya, yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja ya, atau perusahaan ya, kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas sesuatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan ya. Nah, selanjutnya nih, jadi kalau pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, itu mengatur nih, gue bacain ya. Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat: A. Nama alamat perusahaan dan jenis usaha. B. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja atau buruh. C. Jabatan atau jenis pekerjaan. D. Tempat pekerjaan. E. Besarnya upah dan cara pembayarannya. F. Syarat-syarat kerja yang membuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja atau buruh. Yang G. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. Yang H. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat. Dan I. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Nah, ini lebih lanjut nih, gue bacain Bu Ensis ya. Lebih lanjut nih, pasal 53 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, dalam kurung PP pengupahan ya, mengatur pembayaran upah oleh pengusaha dilakukan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan PP ya, atau perjanjian kerja bersama PKB ya, gue singkatnya gitu ya. Nah, berdasarkan penjelasan tadi tuh di atas, yang gue dibacain tuh, maksudnya tadi yang gue bacain ya. Jadi upah itu ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja Bu Ensis ya, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, dan salah satu muatan yang harus ada dalam perjanjian kerja adalah besarnya upah dan cara pembayarannya. Adapun pembayaran upah tuh dilakukan berdasarkan perjanjian kerja yang tadi tuh, yang gue singkat PP atau PKB itu yang tadi ya. Mungkin takutnya lu bingung ya, PP apaan sih? Yaitu PP itu ya perjanjian kerja ya, atau peraturan perusahaan ya, peraturan perusahaan deh ya, PP ya. Kalau PKB itu peraturan ya, perjanjian kerja bersama ya. Jadi ya tergantung itu baliknya yang tadi tuh Bu Ensis ya. Jadi apa ya, ulang deh biar lu gak bingung ya. Jadi oleh karena itu, lu orang yang kerja atau sebagai buruh, mohon maaf ya, sebaiknya memeriksa kembali dokumen perjanjian kerjanya ya. Jadi nanti dilihat tuh ketentuan pembayaran upah karyawan di perusahaan lo tempat bekerja tuh gimana. Nah, ini gue lanjutin nih. Nah, ini menurut ketentuan pasal 55 ya ayat 1 PP pengupahan ya, pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh ya, buat lo yang kerja tuh ya.
Nah, jika hari atau tanggal yang telah disepakati jatuh pada hari libur, hari yang diliburkan atau hari istirahat mingguan, pelaksanaan pembayaran upah diatur dalam perjanjian kerja. Baliknya ke itu lagi yang PP sama PKB tadi itu. Nah, selain itu, pembayaran upah harus dilakukan dengan mata rupiah dan harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran upah, dan dapat dibayarkan secara langsung atau melalui bank transfer tuh maksudnya Bu Ensis ya. Nah, apabila upah ini dibayarkan melalui bank, maka upah harus sudah dapat diuangkan pada tanggal pembayaran upah yang disepakati kedua belah pihak sesuai perjanjian lagi tuh di awal lu kerja ya. Jadi jawab pertanyaan lu ya, Bro Ensis ya, karena nggak ada namanya nih, Masya Allah ya. Jadi berdasarkan ketentuan yang tadi gue atau teman-teman udah jelasin ya, soal upah tidak bisa dicicil, jadi artinya karena harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode atau pertanggal pembayaran yang telah diperjanjikan. Nah ini buat lu semua nih sebagai informasi tambahan ya. Jadi bagi perusahaan yang tidak sanggup membayar upah secara bulanan ya, upah dapat dibayarkan juga dengan cara harian atau mingguan dengan ketentuan jangka waktu pembayaran upah tidak boleh lebih dari 1 bulan. Sehingga jadi meski perusahaan harus tetap membayar keseluruhan upah pekerja pada periode atau tanggal pembayaran yang diperjanjikan Bu Ensis ya. Namun perusahaan dapat menyepakati nih dengan pekerja atau buruh yang bersangkutan, maksudnya lu nih Bu Ensis yang ngirim pertanyaan ya, bahwa pembayaran upah akan dilakukan secara harian atau mingguan jika tidak sanggup membayar upah secara bulanan ya, gitu ya Bu Ensis ya. Nah, jika pengusaha tidak membayar upah tepat waktu nih ya, pertanyaannya kan itu ya intinya ya. Nah, terhadap pengusaha yang terlambat atau tidak membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan dikenakan denda dengan ketentuan A mulai dari hari ke-4 sampai ke-8 terhitung tanggal seharusnya upah dibayar dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan ya. Nah yang B-nya nih, sesudah hari ke-8 apabila upah masih belum dibayar dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A ditambah 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan. Dan yang C-nya nih, sesudah sebulan apabila upah masih belum dibayar dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah. Nah ini perlu digarisbawahi nih, pengenaan denda tadi itu tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah kepada pekerja atau buruh ya. Nah itu sesuai apa itu? Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ya, dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan ya, pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan juga pasal 55 ayat 2 PP pengupahan, pasal 54 PP pengupahan, pasal 57 ayat 1 PP pengupahan, pasal 57 ayat 2 PP pengupahan, pasal 55 ayat 3 dan 4 PP pengupahan, pasal 61 ayat 1 PP pengupahan, pasal 61 ayat 2 PP pengupahan ya. Jadi buat lu Bro Ensis ya, gue panggil Bro Ensis karena si pengirim pertanyaan ini Bro Ensis ya, dia nyantumin namanya ya. Jadi maksudnya namanya juga nggak mungkin gue sebutin ya karena menyangkut privasi, tapi dia nggak sebutin Bro apa sih, jadi gue panggil Bro Ensis aja gitu ya. Nah jadi artinya mudah-mudahan insya Allah ya Bro Ensis ya, dari jawaban yang tadi udah kita beriin semua gue balik lagi astagfirullahaladzim ya, dari jawaban dari kita nih tim Super Semangat Welcome Podcast ya yang udah diwakilin ya, semoga bermanfaat ya gitu. Nah sesuai judul, jadi judul konten nih, gaji lu dicicil boleh atau tidak sih, ya nggak boleh lah. Nah baliknya kalaupun itu mau dicicil ya baliknya ke kesepakatan bersama lu yang kerja sama perusahaan lu, dan juga perjanjian awal sebelum pekerjaan lu jadi perjanjian kontrak ya, di perjanjian kontrak awal di perusahaan itu sama lu, udah baliknya ke situ ya. Nah, jadi gua rasa untuk kali ini ya mudah-mudahan insya Allah bermanfaat ya buat lu Bro Ensis yang mengirim pertanyaan tadi ya. Nah tapi lu nggak usah panik, nggak usah bingung Bro Ensis ya. Kalau ternyata bagi lu kok ini jawaban di konten ini kok kayaknya gua belum dapet pencerahannya, belum jos nih, nggak gampang, lu kirim lagi pertanyaan kedua Bro Ensis yang udah pada kirim pertanyaan tadi tuh ya. Cuman jangan lupa ya, cantumin kontak person lo. Nanti insya Allah kita akan bikin konten sambungan untuk menyambung konten ini, kita live streaming, dan insya Allah kita hadirkan pakarnya dan narsumnya, dan kita diskusi bareng tuh. Makanya kita butuh kontak person lo Bro Ensis ya, yang ngirim pertanyaan tadi yang ada namanya, Masya Allah ini mos kali, astagfirullah, mohon maaf ya ini mos. Nah jadi artinya ya seperti itu ya. Nah juga buat lu Bro Ensis yang mungkin baru ketemu channel kita ya, baru pantengin channel kita ya, belum langganan ya, mungkin nanya ya kan,
kalau gue mau ngirim pertanyaan seperti brosis tadi biar naik jadi konten kemana? Nah, dia keluar nih email Supersemalofon podcast punya channel nih, lu baca nih, supersemalofon@gmail.com. buruan deh lu screenshot tuh brosis ya, kirim ke sono ya. Jadi insya Allah, tapi ada persyaratannya, kita seleksi dulu brosis ya. Kalau ternyata pertanyaan lu nggak layak kita jadiin konten karena kita sajikan ke publik, kita jawab hanya sebatas lewat email insya Allah ya gitu ya. Nah juga seperti biasa nih brosis, gue lupa nih di konten yang kemarin tuh, insya Allah gue lupa nih kayaknya. Jadi buat lu brosis ya, kalau yang pertanyaannya belum dijawab, sabar, jangan spam ya, jangan ngirim pertanyaan lu copy paste lu kirim ulang. Kenapa? Tiba-tiba pertanyaan yang baru masuk ke brosis kita yang lain, yang pertanyaan yang baru masuk ke email kita gitu ya. Mohon maaf nih sebelumnya ya. Oke, dan intinya insya Allah kita pasti jawab. Jadi sabar, tungguin terus, pantengin terus channel kita, dan insya Allah kita jadiin konten kalau memang layak kita sajikan ke publik gitu ya brosis ya. Dan seperti biasa nih brosis ya, sebelum gue pamitan nih, apa itu udah pada tahu nih, udah tahu urut-urutannya ya. Kalau lu yang udah langganan channel kita, alhamdulillah, terima kasih gue betul-betul ucapin. Jangan lupa di share biar kita bisa nge-share ilmu juga ke brosis kita yang lain. Dan kalau lu yang baru pantengin channel dan cocok sama channel kita karena ngeliat konten-konten yang kita sajikan, jangan lupa ya diklik subscribe, diklik loncengnya biar dapat notifikasi. Jadi kalau kita update, lu juga dapat updateannya, masya Allah gitu ya brosis ya. Dan seperti biasa brosis, gue minta maaf nih mewakili teman-teman Supersemalofon podcast di sini ya. Kita minta maaf kalau ada salah-salah kata. Kenapa? Karena kita manusia biasa, nggak luput dari kesalahan. Tapi lu semua nggak usah pada khawatir brosis. Setiap menjawab pertanyaan yang masuk, kita selalu mengacu dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada, dan juga informasi referensi lainnya yang akurasinya insya Allah jos gitu ya brosis ya. Dan seperti biasa sebelum gue pamit brosis, gue ngomong buruan aja ya soalnya aku durasi nih, masya Allah, dan insya Allah jelas nih suara gue ya. Ini masih suasana pandemi covid, jangan lupa ya prokes pesannya mama, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Lu baru pulang aktivitas dari luar, lu pulang ke rumah dan nemuin keluarga lu, jangan lupa salinan pakaian yang bersih ya. Dan jangan lupa tiap hari usahain olahraga ya, pola makan, pola hidup dijaga brosis biar tetap sehat dan semangat ya. Dan seperti biasa sebelum gue pamit sama lu semua, apa yang udah pada tahu ya, kebaikan yang gue selalu ingetin sama teman-teman di sini, bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin. Insya Allah tuh brosis, kalau lu udah bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin dalam kegiatan aktivitas lu keseharian, insya Allah kita akan terhindar dari semua bentuk masalah hukum dan pelanggaran yang bisa menghampiri kita, masya Allah gitu ya brosis ya. Jadi jangan lupa bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin ya gitu ya brosis ya. Tetap semangat dan sehat ya, nggak panjang kayak lebar, gue bener-bener pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.